Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat FB, ketemu lagi di cerita seram. Jadi telah hadir di hadapan kita semua narasumber, namanya Zahra. Halo Zahra, apa kabar? Hai, baik. Gimana ininya? Masih sekolah ya? Masih Ya. Gimana sekolahnya, lancar ya? lancar. Nah, di sini Zahra mau bercerita pengalaman dia selama selama di sekolah lah ya. Kejadian ini di sekolah ya? Iya. Salah satu SMK di Bogor ya? Iya. Oke, Zahra, kita persilakan. Silakan Zahra cerita. Jadi kejadiannya itu belum lama, seminggu yang lalu. Jadi aku ini kan anak organisasi, aku ikut organisasi namanya Rohis, Rohani Islam. Nah, kita ngadain Mabit dan LDKR. Mabit itu Malam Bina Taqwa. Nah, setelah aku ngadain LDKR malam, setelah jam 11-an itu aku sempat ngumpul dulu sama anak-anak angkatan atasnya di gedung lain. Itu kan acara di masjid. Aku ngobrol-ngobrol itu di gedung lain. Setelah aku ngobrol-ngobrol bentar doang, terus temen aku cowok ada yang nyeletuk kayak, kok ada suara ketawa ya? Terus di situ aku takut kan, temen aku yang cewek juga kayak bilangnya, udah nggak apa-apa itu mah nggak usah didengerin, biarin aja, kita nggak usah ganggu. Tapi karena berhubung aku juga penakut, jadi kayak udah panik duluan kan. Setelah itu aku habis kayak gitu, aku makin mepet-mepet ke temen aku nih. Aku nangis, terus abis itu angkatan yang atas ngajak kayak, ya udah balik aja ke masjid, balik. Terus akhirnya setelah pas mau balik itu, aku kan duduk tuh, terus dibantuin buat berdiri. Tapi aku aja kayak udah kayak udah nggak kuat gitu loh, udah nggak kuat buat berdiri. Aku langsung kayak jatuh pingsan. Setelah pingsan itu, pas pingsan itu, aku dibantu sama temen aku yang dia tuh bisa lihat hal-hal kayak gitu. Nah, dia berusaha buat kayak bantu keluarin, tapi nggak bisa. Dia malah kayak nahan yang ada di belakang dia juga, terus sama ada yang di diri aku tuh kayak berusaha buat dikeluarin, cuman nggak bisa, nggak kuat. Akhirnya panggil guru agama aku, terus buat bangunin aku, sadarin aku. Setelah aku sadar, itu aku dibawa ke masjid. Cuman karena di situ mungkin si jinnya ini masih nempel di aku, terus udah berubah kayak jadi tatapannya sinis. Terus setelah temen aku bacain ayat kursi Al-Quran gitu-gitu, aku malah sinisin dia gitu, terus narik mukenanya. Sedangkan temen aku yang di lantai 1 itu dia emang lagi kemasukan juga lah, kemasukannya kayak anak kecil. Sedangkan kalau aku madam kayak nodi Belanda gitu lah. Setelah itu aku dibawa ke lantai 1 buat dibarengin sama si temen aku ini, karena emang si jinnya itu nempel banget. Terus habis itu setelah aku dibawa ke lantai 1, aku bener-bener sinisin orang, terus sinisin temen cowok aku yang bilang, yang nyeletuk kalau misalkan kok ada suara ketawa ya yang tadi itu. Aku langsung sinisin dia karena mungkin ngerasa keganggu kali ya. Aku kayak tatapannya sinis, terus akhirnya aku senyum. Itu mungkin karena si jin yang ada di diri aku tuh kayak ngerasanya, wah ada si anak ini nih yang selalu ikut sama gue gitu. Terus setelah kayak gitu, aku senyum, terus ke anak itu juga senyum. Terus si anak ini bilang ke aku kayak, di sini rame ya, kita mau main ya. Terus ini ada Pak Guru juga. Nah, Pak Guru yang dimaksud itu guru aku. Terus dia juga yang bantu buat kayak kayak ngeluarin si jinnya inilah. Setelah kayak itu tuh bener-bener pas dikeluarin itu bener-bener kayak bener-bener pengen muntah gitu, kayak ditarik dari bawah, terus kayak didorong, terus akhirnya kayak aku rasanya kayak mau muntah gitu, mual. Nah, setelah kayak gitu juga muka aku sempat ngerasanya, setelah tetap dia udah keluar, tapi aku ngerasanya masih kayak masih ada dia gitu di sebelah diri aku. Jadi aku masih
tetap tatapannya sinis, terus muka aku juga berubah gitu, kata temen aku juga berubah. Terus aku pas pulang hari Minggu itu ke rumah, itu muka aku masih kayak sebelah ini tuh masih kelihatan beda banget di sebelah kanan. Sebelumnya juga aku di saat LDKR itu kan di lapangan. Di lapangan itu di tengah gedung-gedung gitu kan. Jadi di situ aku juga udah kayak ngeliat ada sosok sosoknya tuh kayak ya pakai baju putih, terus rambutnya panjang, terus kayak ngelibas gitu, ngelewat gitu. Terus temen aku juga ada yang kayak dia itu kayak ada suara burung, kan kalau malam-malam juga kadang di sekolah suka ada suara burung. Nah tiba-tiba dia kayak ngerasa berat gitu, kayak ada sesuatu yang kayak Ngelendotin gitu ya? dia, iya kayak gitu. Suara burung hantu atau apa? Enggak sih, kayak itu burung biasa yang siang-siang gitu deh. Oh. Cuman kayak agak serem juga kalau malam. Terus yang kamu lihat di itu yang berkelebat gitu, yang baju putih itu maksudnya penghuni situ ya? Iya, tapi di beda gedung. Beda gedung. Iya. Tapi berarti kejadian ini sebelum kesurupan itu berarti melihat sosok itu dulu ya? Iya. Selama kesurupan yang Zahra rasakan apa? Kayak sebenarnya kalau kesurupan itu orang juga banyak yang mungkin nggak percaya ya. Tapi itu beneran, aku juga baru ngerasain pertama kali kan. Kayak mungkin si setannya ini, si jinnya itu masuk ke diri aku, tapi diri akunya tuh masih ada di situ, masih sadar. Kayak nggak bisa ngontrol aja, nggak bisa ngontrol diri sendiri. Tapi setelah diceritakan sama teman-teman yang Zahra lakukan selama kesurupan itu apa sih? Apa meronta-ronta apa? Enggak. Kalau itu aku cuman kayak diem, tatapannya sinis doang, udah kayak emang bener-bener dia tuh mungkin si jinnya tipe yang pendiam gitu. Nggak kayak teriak-teriak, nggak nyakar-nyakar atau gimana gitu sih. Tuh sempat kenapa tahu kalau itu Madam ini Nyonya Belanda gitu? Nah, jadi temen aku ini yang bisa ngeliat ini bilang kayak ini mah emang kayak model-modelnya kayak noni Belanda, karena kayak pakai bajunya apa ya, kayak dress gitu, terus pakai kayak topi mungkin ya, terus sama kayak duduknya juga kayak gini, terus kayak gini-giniin baju gitu, kayak ngegaruk-garuk gitu. Terus sama teman yang satu lagi ada interaksi nggak? Misalkan selama kesurupan itu ngobrol gitu sama yang dimasukin ke temennya itu yang kecil itu? Iya, ngobrol, karena emang mungkin si anak kecil itu dekat sama yang ada di aku ya, jadi kayak ngobrol, berinteraksi gitu. Si anak kecilnya ngomong kayak ih di sini rame ya, kita mau main ya. Terus aku kayak cuman ngangguk aja. Abis itu dia bilang, ada Pak Guru, ada Pak Guru. Terus aku cuman ngangguk kayak gitu sih, kayak anak-anak gimana ya, kayak anak-anak seneng gitu, bahagia, rame mau main gitu. Tapi kan berdasarkan kebanyakan orang, biasanya kalau ada yang kesurupan gitu, dia sih nggak ngerasain apa-apa. Dia cuma ngerasain kayak di satu alam gitu, dia putih gitu semuanya. Tapi Zahra yang Zahra rasakan yang sebenarnya itu apa? Enggak, aku kayak bener-bener ini diri aku. Cuma kayak ada yang ngontrol gitu, kayak nggak bisa gerak akunya. Jadi kayak aku juga kayak di situ mikir, kok aku kayak gini ya gitu loh. Tapi udah baca-baca juga dalam hati Zahra tetap nggak hilang tuh dia? Enggak. Sampai guru agama datang? Iya. Oh, ini yang begini kejadiannya sering nggak sih terjadi di sekolah itu? Kayaknya mungkin sempat ada, tapi nggak yang kayak sering sih. Mungkin itu juga karena akunya pertama di situ panik, takut juga. Oh, berarti kalau orang dalam keadaan panik atau takut malah dihinggapin ya? Iya. Dirasukin Iya. jin ya? Iya. Berarti itu kejadiannya kalau 1 minggu yang lalu, berarti sekarang tanggal 24 Januari, berarti sekitar 17 Januari ya? Iya. Oh, itu karena ada acara bermalam di sekolah ya? Iya. Terus untuk pesannya Zahra nih, untuk pemirsa di rumah, kan kadang-kadang ada itu yang persami, perkemahan Sabtu Minggu, apa sih pesan Zahra untuk mereka-mereka yang suka bermalam di sekolah? Yang pasti jangan sompral ya, kayak mulutnya tuh dijaga banget, karena kalau misalkan kita ngucap yang
menurut orang yang menurut yang nggak salah sama kita ngeganggu, pasti dia juga bakal ganggu. Terus jangan panik, jangan takut, karena kalau panik sama takut juga pasti kayak mereka juga bakal nempel sih, kalau menurut aku gitu. Jadi kayak hati-hati kalau misalkan mau bermalam di manapun gitu, apalagi kalau misalkan kayak persami atau gimana, itu kan pasti nggak cuman di ruangan kan, pasti di luar, mungkin ada yang di hutan atau di mana, itu harus hati-hati sih. Oh, berarti intinya jaga omongan ya? Iya, jaga omongan. Oke Jara, terima kasih banyak sudah mau jadi narasumber di Febri Bobo. Makasih banyak Jara, sampai ketemu lagi kita ya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.